Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini videonya bahas tentang studi objektif ya, part 1 dari studi objektif dan personal statement. Kenapa yang duluan kita bahas adalah studi objektif. Ini yang penting untuk aplikasi teman-teman nanti baik S2 maupun S3 ya teman-teman ya. Nah, ini kalau di panduan, teman-teman bisa download panduannya di aplikasi teman-teman ya. Kalau misalkan contohnya di sini, itu teman-teman juga udah bisa setelah mengisi di sini progres, teman-teman bisa lakukan klik yang di sini ya, download guide, terus nanti akan dapat panduannya dalam bahasa Indonesia gitu kan. Jadi you don't have to really have to worry about that. Oke, dan di bahasa Indonesia nanti di section di halaman 20 gitu kan ya, teman-teman udah bisa ada panduannya, misalkan satu dari ukuran font 11:12 gitu kan ya, single space gitu kan ya, satu halaman aja. Nah, ini yang kadang-kadang antara pilihan dua ya, setelah ngeliatin beberapa teman-teman yang ngisi studi objektif, entah nggak ada ide sama sekali atau malah kepanjangan, misalnya lebih dari satu halaman gitu kan, banyak banget tuh kadang ceritanya panjang. Nggak apa-apa, the first thing you need to do adalah baca dulu gini ya. Jadi ya fontnya, kalau disaranin saya nggak ada saranin type fontnya itu nggak disaranin sih antara Arial atau Times New Roman, tapi preference itu di Times New Roman aja ya, karena kita udah biasa pakai Times New Roman untuk yang formal. Oke, lalu maksimum satu halaman ya itu kan ya. Nah, di sini 3 paragraf, saran saya nanti kalau mau 3 paragraf, seperti kecuali yang nambahnya nanti di PhD. Kalau untuk teman-teman master, saran saya mulai dari 2 dulu, antara 3 sampai 4 paragraf aja cukup sih sebenarnya, itu udah panjang tuh kan, nulisnya udah lumayan. Nah, ini latihan, kalau saya pribadi, ini adalah latihan saya untuk menstrukturkan apa yang ada di pikiran saya gitu. Tadinya saya juga kalau pas nulis, Allah Akbar. Nah, setelah mengikuti panduan ini dan nyoba nulis, akhirnya saya terlatih untuk lebih terstruktur untuk menulisnya. Nah, teman-teman PhD bolehlah sampai 4-5, tapi sekali lagi 1 halaman aja. No worries, karena nanti teman-teman kalau misalkan dilanjutkan jadi candidate gitu kan ya, entah prinsipal atau alternate candidate, teman-teman akan diberikan waktu untuk merevisi studi objektif dan personal statementnya bareng sama teman-teman mentor. Kalau saya dulu dapat mentor juga untuk merevise studi objektif dan personal statementnya, jadi nggak usah khawatir ya. Oke, baik. Untuk yang teman-teman master dulu, 3-4 ya, 3-4 ini jelasin yang sesuai yang ditulis di sini, yaitu spesifikkan mau bidang studi aja mau di-apply, dan spesial minat teman-teman tuh apa, seperti itu. Misalkan teman-teman mau di industrial engineering, oke, di bisnis juga oke, seperti itu ya. Atau mau English education itu juga boleh, seperti itu, kurikulum silahkan gitu kan ya. Ceritain di situ gitu kan ya, bidang programnya apa aja, terus nanti ceritain tuh kenapa mau ngambil di sana. Tapi dituliskannya itu adalah tidak merelate sama sekali dengan personal preference gitu ya, pengalaman pribadi nggak usah. Nanti pengalaman pribadi itu nanti di personal statement gitu teman-teman ya. Jadi ini terkaitan sama studi objektif ini adalah teman-teman ngambil bidang studi apa, seperti itu, master of apa, seperti itu. Lalu nanti kenapa memilih hal ini, karena misalkan teman-teman ceritanya adalah punya ada problem apa yang mau teman-teman angkat gitu kan, problem apa yang teman-teman temukan, identifikasi di lapangan, seperti itu ya, selama ini dengan pengalaman teman-teman, lalu akhirnya membuat teman-teman memilih program studi itu untuk ngebantu teman-teman mewujudkan rencana teman-teman untuk menyelesaikan social problem ini. Misalkan teman-teman punya melihat kendala bahwa penempatan sampah titik-titik sampah di Indonesia masih amburadul, seperti itu. Maksudnya amburadul tuh kayak nggak tertata, ini sudah padat penduduk tapi nggak ada. Gimana cara menghitungnya, gimana cara mengukur agar sampah-sampah ini bisa ditempatkan dengan titik-titik yang baik gitu kan ya. Bisa pakai itu, nanti bisa ke data science, bisa ke mathematics gitu kan ya, macam-macam gitu kan. Teman-teman mau apply ke matematika atau data science atau ke industrial engineering atau mau environmental engineering, terserah gitu kan ya, boleh. Cuma nanti direlatekan dengan problem yang teman-teman bawa, sehingga nanti teman-teman nulis, sehingga saya memilih bidang ini, dan sehingga saya bisa menggunakan titik-titik belajar untuk menentukan titik-titik yang optimal, sehingga tempat sampah ini bisa mengakomodir produksi sampah dari masyarakat atau warga, seperti itu, sehingga masyarakat warga tidak lagi buang-buang di jalan, misalkan gitu ya. Nanti bisa ditulis di situ.
Nah ini direlatekan juga sama teman-teman dulu pernah ikut pelatihan apa aja sebelumnya, sebelum sampai hari ini ikut pelatihan apa aja yang bisa mensupport ide teman-teman. Tolong jangan terlalu random ya. Kadang-kadang pelatihan kita ngambil pelatihan aja tapi nggak relate sama tujuan kita, itu nggak usah dulu aja kali ya. Terus nanti yang lebih penting adalah gimana highlight, gimana alasannya agak supaya tujuan masa depan teman-teman tuh bisa terrealisasi setelah teman-teman mempelajari atau mengikuti bidang studi dan program di beasiswa ini. Itu yang penting di highlight di sana, gitu kan ya. Dan tips terakhir yang paling powerful buat saya pribadi itu kan ya adalah jangan terlalu dikonsep terlalu detail banget gitu ya, terlalu mengawal yang terlalu tinggi gitu kan ya, nggak usah gitu kan ya. Sketch aja dulu, bikin dulu satu halaman gitu kan ya. Terus nanti kan kita ada di grup nih, teman-teman post di situ gitu kan ya, share di situ sehingga nanti teman-teman bisa kasih feedback. Oh ini studi objektifnya nggak jelas, biasanya kayak gitu kan ya, nggak kebaca, nggak ngerti kita maksudnya apa gitu kan ya. Intinya kerjain dulu gitu kan ya, nanti masih bisa dikasih support sama teman-teman. Oh jangan kayak gini, jangan kayak gini gitu kan. Dan nggak usah terlalu riweh, terlalu rinci adalah karena nanti mau direvisi lagi, so you don't have to worry. Kita bikin dulu. Buat teman-teman PhD tentunya karena teman-teman biasanya adalah dosen gitu kan ya, teman-teman paling nggak sudah punya rancangan atau roadmap penelitian kan ya. Kalau yang udah punya roadmap penelitian tuh bagus banget karena bisa tuangkan ke situ gitu kan ya. Kalau teman-teman master kan belum punya roadmap penelitian, belum kebayang. Tapi kalau misalkan yang PhD biasanya udah sih. Nah tulis aja tuh kan ya, nggak perlu terlalu spesifik gitu kan, nggak perlu sampai 5 halaman, 1 halaman aja diringkas gitu kan. Ini PR buat teman-teman PhD adalah bagaimana roadmap yang biasanya panjang ini diringkas menjadi 1 halaman seperti itu. Minat penelitiannya mau apa di kampus, nggak usah nyebutin nama kampus, oke? Nah, programnya aja, nanti masalah urusan kampus tuh ntar aja. Ini program dulu sama bidang studi yang mau di-apply gitu kan ya. I hope it helps gitu kan. Ini tunggu draft-draftnya. Kalau ada teman-teman sudah nyusun draftnya, let me know in the grup gitu ya, taruh di grupnya, nggak usah malu-malu, aman aja gitu kan ya. Kita sama-sama support di sini. Oke, sampai ketemu di part 2 di personal statement. I'll see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.